Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Kembali bertemu saya dengan pembelajaran atau video pembelajaran berbagai macam tingkatan sekolah ya, dari kelas 7 sampai ke atas. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi untuk kelas 8 ya, masih seputar tentang konstitusi ya. Sebelumnya kita di part 1 sudah membahas tentang bagaimana perkembangan konstitusi ke-1, kedua, dan sampai kepada setelah reformasi ya, ataupun saat reformasi. Oke, kita lanjut kepada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi ataupun penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi. Oke, kita lanjut saja. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu kita lihat pada awal kemerdekaan dulu ya. Di sini keluarnya maklumat Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 65. Di sini mengubah KNPI dengan kekuasaan legislatif dengan ikut menetapkan GBHN. Ya, jadi Presiden itu memang merubah apa yang menjadi keputusan bersama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengubah KNIP ya. Jadi di sini dengan kekuasaan legislatif dengan ikut menetapkan GBHN. Ya, jadi GBHN itu dia ikut serta ya, presiden ikut serta di dalam membuatnya ya. Jadi sebenarnya tidak boleh ya. Kemudian yang kedua, keluarnya maklumat presiden kembali di sini 14 November 1945. Nah, di sini mengubah presidensial menjadi parlementer ya. Pada dasarnya dulu tanggal 18 Agustus 1945 memang kita sudah ditetapkan bahwa bentuk negara kita itu menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Tapi di sini presiden dengan kekuatan atau kekuasaannya pada waktu itu merubah menjadi sistem parlementer yang mengubah ya, berarti kepala negara itu hanya sebagai simbol saja ya, dan yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Oke, kita lanjut saja. Kemudian penyimpangan setelah Orde ini ya, di tanggal ini kita lanjut ya di kesimpulan semuanya. Penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 45 pada masa Orde Lama. Ya, ini ada awal kemerdekaan, di sini pada masa-masa Orde Lama. Maka Orde Lama itu sampai dengan 1966 ya. Kalau sudah 1967 itu sudah ke Orde Baru yang memang dipimpin oleh Presiden Soeharto atau presiden kita yang kedua. Yang pertama, di sini penyimpangannya adalah presiden mengeluarkan peraturan penetapan presiden. Ya, jadi di sini presiden mengeluarkan untuk kepentingannya sendiri ya. Kemudian yang kedua, ketetapan MPRS. Di sini Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara menetapkan pidato Presiden 17 Agustus sebagai GBHN yang tetap. Di sini memang kelihatan bahwa power dari Presiden itu luar biasa ya, bahkan tidak ada yang berani ya untuk mengotak-atiknya. Yang C, pimpinan lembaga negara kedudukan sama dengan menteri ya. Jadi di sini disamakan, dan sebenarnya kita tahu bahwa menteri adalah pembantu presiden, tetapi di dalam perdana menteri ya, di sistem parlementer menteri itu pemimpinnya adalah perdana menteri. Kemudian ada hak budget yang tidak berjalan ya. Di sini hak budget berarti adalah bagaimana antara legislatif dengan eksekutif di dalam menentukan anggaran tahunan ya, APBD ya kalau sekarang itu harus sama-sama membahas. Nah, di sini tidak berjalan ya. Kemudian di sini juga ada penyimpangan yang sangat yang tidak boleh sebenarnya, melanggar undang-undang. Kenapa? Di sini presiden bisa dia membubarkan DPR. Sebenarnya legislatif dan eksekutif itu adalah lembaga yang sederajat, sama, dan tidak boleh saling membubarkan. Sedangkan presiden pun bisa diturunkan atau diganti oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR itu sendiri. Itu pun ada hal-hal yang harus dipenuhi, jadi tidak bisa sembarangan membubarkan. Tapi di dalam kenyataannya, dalam sejarahnya, presiden pada waktu itu telah membubarkan DPR ya. Kemudian ada DPR gotong royong dan lain-lain. Di sini yang F, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, di sini adalah kesalahan yang sangat fatal,
Ini menjadi tonggak sejarah yang sampai sekarang selalu jadi perdebatan ya. Memang pada waktu itu orang Indonesia atau tokoh-tokoh Indonesia menganggap Soekarno adalah simbol persatuan Indonesia. Maka Soekarno ini yang menyatukan perbedaan, maka Soekarno inilah yang memang hanya satu-satunya orang yang memang bisa menyatukan bangsa ini, yang dari Sabang sampai Merauke itu multikultural sekali. Nah, kita lanjut ke era Orde Baru ya. Tadi adalah penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru. Berarti sudah berganti presiden ya, sudah berganti presiden menjadi Presiden Soeharto. 1965 terjadi pergolakan Partai Komunis Indonesia di bulan September ya, dan 1966 Soeharto menggantikan kepemimpinan dari Soekarno ya. Di sini MPR berketapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap undang-undang dan melaksanakan secara murni konsekuen. Di sini Undang-Undang 45 ya, itu memang kembali dilaksanakan sesuai dengan aslinya setelah dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 ya, itu sudah kita bahas di sebelumnya. Nah, itu dia di pemerintahan Soeharto memang dia benar-benar ingin melaksanakan secara murni dari undang-undang dasar tersebut. Ya, tapi di sini dia menekankan bahwa MPR itu tidak boleh melakukan perubahan, padahal di pasal 37 ayat 1 maupun 2 secara yuridis undang-undang dasar itu bisa dirubah atau dilakukannya amandemen, tetapi oleh Soeharto itu tidak diperbolehkan ya. Jadi undang-undang dasar itu boleh dirubah sesuai dengan kepentingan dan keperluan di masa-masa yang akan datang. Berbeda dengan Pancasila ya, Pancasila itu sudah sumber hukumnya ya, jadi tidak bisa dirubah lagi. Berbeda dengan undang-undang dasar atau hukum dasar Indonesia itu sendiri. Yang kedua, MPR mengeluarkan Tap MPR tentang referendum ya. Referendum ini dia berarti adalah untuk kemerdekaan suatu daerah. Nah, ini sangat bertentangan ya. Kita lihat hasil perubahan Undang-Undang 45. Nah, kalau sudah hasil perubahan Undang-Undang 45, di sini berarti ada namanya amandemen. Amandemen ini terjadi 4 kali ya. Berarti tahun 99, 2000, 2001, 2002. Amandemen terjadi di tahun 99, 2000, 2001, 2002, dan ini terjadi di era reformasi. Di era reformasi ya. Di sini ada yang dicabut, ada yang ditambah, dan ada yang diperbaiki. Contohnya seperti misalkan presiden yang memang pada waktu itu dapat dipilih kembali setelah 5 tahun, hanya bahasanya seperti itu, kemudian dirubah dan hanya 2 periode, maka presiden hanya bisa menjabat di Indonesia maksimal 10 tahun saja. Oke. Kita di sini latar belakang dasar pemikiran perubahan Undang-Undang 45 ini sudah di zamannya bukan Soeharto ya, Soeharto sudah mundur. Presiden diberikan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Jadi di sini presiden bisa menjalankan pemerintahan dan bisa juga mengajukan namanya rancangan undang-undang kepada DPR. Tapi DPR juga harus tahu ya, karena fungsi DPR juga sebagai check and balance pemerintahan itu sendiri, sebagai lembaga pengawas. Kemudian sana juga dia memiliki hak interpelasi, hak angket, dan lain-lain. Kemudian pasal-pasal itu terlalu fleksibel, maksudnya bagaimana? Jadi pasal-pasal yang pada waktu itu belum diamandemen itu multitafsir. Jadi banyak orang-orang yang itu menggunakan undang-undang tersebut dengan kepentingan dan mengartikan ya menurut prinsip masing-masing. Nah, tapi dengan adanya perubahan maupun perbaikan itu akan mengubah pemikiran yang tadi ya, jadi setiap orang berbeda-beda, itu tidak lagi ya, lebih jelas gitu ya. Kemudian yang ketiga, kedudukan penjelasan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal ya. Oke. Jadi setiap
Penjelasan itu memiliki kekuatan hukum ya. Pasal-pasalnya seperti ayat 1, ayat 3 ya, dan ayat 2 dan lain-lain sampai pasal 37. Kemudian tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu apa sih ya? Oke, kita lihat ya. Itu yang pertama ada menyempurnakan aturan dasar tatanan kenegaraan. Jadi disempurnakan ya, setelah kita melakukan perubahan itu disempurnakan ya. Segala macam perubahan itu untuk demi kepentingan di masa yang akan datang, seperti yang kita rasakan sekali di saat ini ya. Yang kedua, mencurahkan aturan dasar jaminan pelaksanaan kedaulatan. Dan pada waktu itu, presiden tidak bisa dipilih langsung oleh masyarakatnya. Tapi saat ini, setelah ada undang-undang pemilihan, maka Indonesia atau masyarakat Indonesia dapat memilih presidennya secara langsung. Ya, dan itu dimulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemenang di tahun 2004. Dan sampai kepada presiden saat ini itu dipilih oleh masyarakat Indonesia langsung ya. Jadi tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Maka kekuatan atau kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah di tangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar jaminan perlindungan hak asasi manusia. Ya, kemudian keluarlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, jadi dia keluar tentang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya, dengan mengartikan bahwa hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia untuk dihargai, dilindungi, ya, dijaga oleh siapapun ya. Jadi itu adalah hak hidup setiap orang ya. Kemudian yang keempat, aturan dasarnya disempurnakan secara demokrasi dan modern. Kenapa? Karena pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Situ ditekankan modern secara pemilihannya. Ya, di situ juga di era amandemen ini juga ada namanya lembaga-lembaga baru seperti KPK dan lain-lain ya, BNN. Ya, ini selanjutnya ya, seperti saya bilang tadi, melengkapi aturan dasar dalam pengaturan wilayah dan pemilu. Maka tidak hanya presiden, pada waktu itu semuanya sudah mulai berlaku kok, memilih gubernur, bupati, wali kota, itu semuanya dipilih langsung oleh masyarakat. Jadi tidak dipilih oleh DPR atau lembaga perwakilan masyarakat ya. Jadi DPR-nya kita yang pilih juga, yang perwakilan rakyat, tapi yang memilih eksekutif kita juga atau masyarakat sipil biasa. Yang terakhir, di sini menyempurnakan aturan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur ya dalam perekonomian dan lain-lain. Yang paling penting adalah tentang bela negara. Bela negara itu berada di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 31 pasal 30 ayat 1 ya, itu perlu dipelajari ya. Oke, kita lihat di sini kesepakatan ya, dasar yang penting dalam amandemen. Saat amandemen ada kesepakatannya. Yang pertama, kesepakatannya adalah tidak mengubah pembukaan. Yang diubah adalah batang tubuh atau undang-undang dasarnya. Kalau pembukaan itu tidak boleh diubah. Kemudian mempertahankan NKRI. Di era sebelum reformasi atau di Orde Lama, kita sudah gonta-ganti, ada Republik Indonesia Serikat dan lain-lain ya. Dan di sini mempertegas sistem di dalam negara Indonesia itu menggunakan presidensial. Jadi kepala negara sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Kemudian penjelasannya yang membuat itu hal normatif itu masuk kepada batang tubuh ya, ada pasal 1 sampai pasal 37. Di sini ada sidang MPR tentang amandemen. Yang saya katakan tadi ada 4 kali perubahan. Yang pertama tahun 99, tepatnya pada tanggal 14 sampai 12 Oktober 1999. Yang kedua tahun 2000, tanggal 7-18 sampai Agustus 2000. Kemudian MPR 2001, tanggal 1 sampai 9 November 2001. Kemudian MPR 2002, 1 sampai 11 Agustus 2002. Jadi di amandemen di Indonesia telah mengalami 4 kali. Sampai saat ini belum ada lagi perubahan yang dilakukan. Oke,
Oke, kita lanjut ya. Di sini ada perubahan ya. Perubahan yang pertama ya, perubahan pertama berarti di rapat paripurna yang pertama itu ada 9 pasal dan 16 ayat yang dirubah. Kemudian perubahan 2, 27 pasal dan 7 bab. Perubahan ketiga, 23 pasal dan 7 bab. Perubahan keempat, 19 pasal, 31 butir ketentuan dan 1 butir yang dihapuskan. Berarti ada yang dihapus, ada yang ditambah, dan ada yang diperbaiki ya. Dan perubahan yang hasil yang terjadi adalah babnya tetap 16, yang sebelumnya 16 menjadi 21 ya babnya. Kemudian pasalnya dari 37 bertambah menjadi 73, ayatnya 49 menjadi 170, aturan peralihan 4 pasal menjadi 3 pasal, dan aturan tambahan 2 ayat menjadi 2 pasal. Oke, kita lanjut ya. Sikap positifnya, sikap positif terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar hasil perubahan. Ini apa yang kita bisa ambil ya. Di sini Presiden dalam memberikan amnesti dan rehabilitasi harus memperhatikan pertimbangan. Jadi amnesti itu adalah pengampunan ya. Pengampunan memperhatikan pertimbangan dari masukan dari tokoh, kemudian masukan dari DPR ya. Jadi dari masyarakat itu sangat penting. Yang kedua, MPR lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lain. Jadi semua itu lembaganya sama ya, antara DPR, MPR, Presiden, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. DPR sebagai pembentuk undang-undang ya. Kemudian Presiden, Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasang. Jadi sudah ada include ya dengan wakil. Dan di sini sudah jelas ya, seperti saya bilang tadi, masa jabatan Presiden, kemudian Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sebagai penguji ya terhadap undang-undang terhadap undang-undang. Apakah undang-undang tersebut menyalahi undang-undang dasar apa tidak ya? Karena undang-undang itu aturan ataupun hukum yang di bawah hukum dari undang-undang dasar. Maka membuat undang-undang tidak boleh melanggar undang-undang dasar. Jadi seperti itu ya. Tahapannya kan ada Pancasila ya awal, kemudian ada undang-undang dasar, tetap MPR, undang-undang, gitu seperti itu. Kemudian Presiden mengangkat dan menerima duta dari negara lain, dan itu tetap kembali menerima pertimbangan. Jadi sangat transparan dan sangat terbuka bagi oleh siapapun. Kemudian selanjutnya ya, kita kepada sikap positif ya. Sikap positif ini menghargai ya upaya-upaya yang sudah kita dapatkan sekarang. Kita bebas melakukan apapun, yang penting kita tidak melanggar hak asasi orang lain, kita tidak menyebar hoax, kita tidak menyebar berita palsu, tidak menyebarkan aib orang lain, dan kita secara aktif ya, secara partisipasi untuk menjalankan undang-undang dasar seperti ini. Jadi kalau ada pemilihan umum, kita jangan golput ya, kita harus ikut serta gitu ya, jangan golput, ikut serta, jangan memprovokasi teman ataupun mengadu domba. Oke, itu saja dari saya. Pada kali ini saya tidak menampakkan wajah saya karena saya membuat video ini di rumah ya. Jadi memang waktunya sangat mepet karena saya juga kesibukannya luar biasa di mode daring ini ya. Mudah-mudahan sangat mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat ya siang, namo buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.